Kan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perkenalkan dulu, nama saya Budi Hananto. Saya menggembalakan yang ada di kota California, Los Angeles, saudara ya. Saya memiliki satu istri dan dua anak, saudara ya. Saya mengenal kepada gembala saudara Bapak Pendeta Edi ya Junaidi sejak beliau masih single ya, bersama dengan ibu istrinya, artinya ya masih single. Dan kita kalau tidak lupa, saya mungkin sekitar tahun 80-an ya Pak ya. Terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan pada saya untuk melayani firman Tuhan buat khususnya jemaat di tempat ini. Salam dari sidang jemaat yang saya layani di kota Los Angeles, namanya International Worship Church. Dan saya memulai perintisan di tempat sana dari tahun 97. Saya hijrah dari sini ke Los Angeles tahun 92 dan saya menikah tahun 94 ya. Kira-kira perkenalan kita cukup ya? Jangan tanya saya hobinya. Baik saudara, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, saudara, judulnya saya ubah sedikit, mengejar kebahagiaan ya. Yesaya 48 ayat yang ke-18 saya akan bacakan saudara untuk kita bisa mengerti akan firman Tuhan ya. Ini enggak jalan sedikit ya, kalau boleh ditayangkan nextnya. Oke, nextnya aja ya. Baik saudara ya. Saya akan bacakan saudara Yesaya 48 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti, saudara ya. Ini janji Tuhan saudara, bahwa kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada kita itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Bahkan kebahagiaan Tuhan itu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti, saudara ya. Ada seorang pemuda datang kepada bapak gembalanya, dia pengen satu tujuan untuk pergi untuk melakukan misi ya, pelayanan penginjilan, saudara. Dia katakan, Pak Gembala, saya pamit karena saya akan menjadi seorang penginjil, akan pergi ke tempat-tempat daerah dan sebagainya. Bapak gembalanya bilang gini, selamat jalan, jaga dirimu baik-baik di mana kamu pun berada supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Apa kira-kiranya Pak Pendeta untuk berikan tips supaya saya bisa menginjili yang baik di mana saya akan pergi? Dia bilang gini ya, kalau saudara ketemu dengan pedagang kacang, saudara berbicara mengenai soal kacang ya, jangan lebih. Tapi kalau saudara bertemu juga dengan seseorang petani sayur-sayuran, berbicaralah tentang sayur-sayuran supaya kalian punya pembicaraan yang tepat. Pemuda ini bertanya, bagaimana kalau saya berjumpa dengan dua-dua orangnya? Ya kita ngomong tentang gado-gado lah ya gitu ya. Saya pengen supaya saudara enggak tegang, jadi saudara lihat saya dengan santai. Kita saat hari ini kita bicara enggak lebih daripada mengenai soal kebahagiaan saudara ya. Saya coba untuk menilai dan mengerti apa itu kebahagiaan saudara. Maka saya ambil daripada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan begini saudara. Bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas daripada hal-hal yang menyusahkan. Ya. Maka bahagia ini ada hubungannya juga dengan damai saudara. Apa yang dikatakan KBBI mengenai damai? Damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan situasinya aman-aman semuanya. Ya, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan apa yang dikatakan juga dengan sejahtera, saudara. Sejahtera ini karena bahagia ada relatednya, hubungannya dengan damai dan juga ada hubungannya dengan sejahtera. Maka sejahtera itu adalah aman sentosa,
makmur, dan selamat, saudara. Terlepas dari segala macam gangguan. Dan kalau firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kalau kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, Tuhan berjanji bahwa damai sejahtera itu seperti sungai tidak akan pernah kering, saudara. Nah, saya ingin mencoba untuk melihat dari porsi dunia, saudara. Bahagia itu apa? Dari pandangan Tuhan itu bahagia seperti apa? Ya, maka kalau saudara tahu bahwa pandangan dunia itu bahagia yang tadi saudara lihat keadaan, perasaan, senang, tentram, bebas dari segala masalah, maka sudut pandang dunia ini memandang kebahagiaan itu adalah banyak uang, saudara. Ya, kalau saya punya banyak uang, maka saya akan bahagia. Kalau saya ingin bahagia itu kalau sukses karir saya, terus menanjak, nggak pernah turun, ya, nggak pernah di PHK. Pak Jokowi, saya lihat saudara punya presiden, kita semua, ya, dia mengatakan tahun 2023 bakalan apa? Sukar, ya, krisis ekonomi, jangan diaminkan, saudara, ya. Boleh di luar krisis, tetapi di dalam terus kita pesta, saudara. Karena berkat Tuhan itu selalu mengalir. Saudara ingat aja Mesir, ya. Saudara tahu Mesir ketika dipimpin oleh Yusuf, yang lain dalam keadaan kelaparan, saudara. Tapi satu-satunya Mesir yang memberkati negara-negara lain jual itu, ya, bertahun-tahun lamanya karena ada apa, siapa? Ada Yusuf, anak Tuhan yang diberkati. Maka negara Indonesia juga pun demikian. Kalau ada perencanaan tahun 2023 krisis, ingat aja, ada anak Tuhan seperti saudara dan saya, maka di tempat ini tidak akan pernah krisis. Amin. Ya. Dan kalau dunia mengatakan demikian, bahagia itu kalau banyak uang, bahagia itu sukses, bahagia itu ketenaran, saudara. Saya ingin lihat juga, saudara. Ternyata di dunia ini banyak orang-orang yang punya banyak uang, yang punya karirnya sukses, yang punya banyak ketenaran, ternyata hidupnya nggak bahagia. Siapa? Ya, nextnya adalah Alexander McQueen. Siapa dia? Dia adalah perancang baju yang terkenal dari England, saudara. Orangnya hebat, ya, terkenal sekali. Baju-bajunya nggak dijual di matahari, hanya ada di fashion show. Saya pernah pergi ke nemenin, saudara. Saya tidak pernah beli baju di Beverly Hills, tapi saya pernah nemenin satu orang, saudara. Ya, orangnya super kaya dan dia belanja, saudara, untuk baju aja $3.000, saudara. Saya pikir-pikir saya bisa beli di matahari ini berapa puluh, ya mungkin ratusan, ya. Tapi dia beli satu, saudara. Ya, dia masukin kantong dan sebagainya, dia pegang erat-erat, ya nggak apa-apa, itu terserah dia, ya. Tapi yang jelas, siapa ini Alexander McQueen? Di tahun 2020 2010 bulan Februari dia gantung diri, saudara. Hanya karena apa? Karena bisnisnya tiba-tiba dia punya bisnisnya yaitu baju fashion itu mulai tersaingi dengan perancang-perancang yang lebih hebat lagi daripada dia. Dia merasa down. Apakah dia nggak punya uang? Banyak uangnya, ya. Apakah dia nggak tenar? Tenar, saudara. Ternyata tidak demikian. Siapa lagi? Ada lagi namanya Scott Young, saudara. Dia adalah orang kelahiran Rusia, ada di England juga, saudara. Seorang Taipan property, ya, artinya punya banyak properti, punya banyak rumah. Saudara, bulan Desember 2014 dia mengakhiri hidupnya, loncat daripada penthouse-nya lantai 4, mati menerjang daripada pagar rumahnya. Kalau saudara lihat di situ, tertancap. Kenapa sih? Karena dia punya bank, tiba-tiba ada masalah di tahun 2014. Apakah cukup dia karena banknya itu masalah kemudian dia harus mengakhiri hidupnya? Tidak. Kaya, saudara. Dia nggak cuma punya satu bank, dia punya banyak properti yang lainnya. Saya yakin karena satu banknya bermasalah, kalau itu juga ditutup, dia tidak akan pernah miskin. Dia tidak akan pernah ketenaran dia turun, kagak, saudara. Tapi kenapa? Kita lihat, ya. Siapa lagi? Hollywood, saudara kenal kan? Robin Williams, ya, suka melawak, saudara. Tapi hidupnya akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, saudara. Ya, di bulan Agustus 2014. Kenapa sih dia mengakhiri? Karena dia melihat
bahwa ketenaran dia ini mulai tersaingi dengan orang anak-anak muda yang lebih tenar lagi, saudara. Dan dia tidak bisa terima, depres, saudara. Saya pernah berkhotbah, orang itu ada tingkatannya, stres, depres, ya. Kemudian ada lagi yang namanya gangguan kejiwaan, saudara. Saya yakin kita anak Tuhan nggak perlu demikian. Kalau orang namanya stres, semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti pernah mengalaminya. Itu natural, saudara. Orang sedih, stres. Orang bersuka cita juga stres, saudara. Ya, stres kenapa? Orang mau khotbah ke depan, saudara mimpin puji-pujian, kadang-kadang stres. Nggak apa-apa, stres ada yang positif, ada yang negatif. Ya, saudara nggak usah pungkirin, kita masih manusia di muka dunia ini. Tapi jangan naik kepada yang lebih lanjut, yang namanya depresi. Kalau sudah depresi itu, udah mulai tanda-tandanya ada, yaitu apa? Jam 7:05. Ngerti, saudara? Ya, kalau jam 7:05 kan gitu ya. Otaknya mulai udah nggak sinkron lagi, saudara. Nah, Robert William ini mengalami gangguan depresi yang sangat tinggi sekali, akhirnya dia bunuh diri. Ya. Dokter, konselor sudah memperkirakan ini orang sangat depression. Ya. Maka kalau konselor saudara di Amerika, kebanyakan mereka nggak banyak bisa bantu apapun juga kecuali kasih obat supaya menenangkan diri. Jadi kalau saudara stres, jangan lari kemana-mana, lari ke Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya, dia lebih banyak mengertikan keadaannya, ya, daripada konselor, saudara. Jemaat saya orang yang cukup berduit, dia sudah coba untuk ke konselor. Dia bilang gini, Pak, saya pamit, saya mau konseling dengan psikolog. Saya tanya berapa bayarannya? 1 jam $375, minimum 2 jam. Ya. Kemudian saya pikir-pikir, ya sudah, dia nggak minta bantuan saya, apa yang menjadi masalah, dia nggak mau buka, dia pergi, saudara. Dia pergi ke sana, udahannya dia bilang gini, Pak, saya bayar duit sampai 4 jam. Saya bilang 4 jam kalian 375 kan kurang lebih sekitar 1.400 sampai $1.500. Cuma untuk ketemu, saya tanya apa hasilnya? Dia bilang, dia cuma ngangguk-ngangguk aja, Pak, begini. Saya bilang, sama saya lah $150. Enggak ya, pendeta nggak boleh pasang tarif ya, Pak ya. Saya bilang kalau saya nggak ngangguk-ngangguk, saya akan pikirkan dan saya coba untuk bantu solusinya. Ya, akhir cerita dia pulang daripada pintunya, dia kasih resep, nih kamu resep. Ya, saya bilang kalau resep begini, saya juga bisa beliin buat saudara. Ya. Nah, siapa lagi, saudara? Nggak cuma masalah ini, yaitu Kim Jong Hyun. Korea artis tahun 2017 masih handsome, masih muda, umur 29 kalau nggak salah ya. Mengakhiri hidupnya dengan apa? Cium monoksida daripada rumahnya, ada pembakaran api, saudara. Sengaja dia ciumin supaya dia mati, saudara. Kenapa sih? Karena dia mulai ada ketenarannya mulai merosot. Itu namanya apa? BTS ya kalau nggak salah ya, BTS ya. Waduh, itu mulai tersaingin. Dia merasa ketenaran dia berkurang, akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya. Saya bingung di Amerika juga, saudara, BTS itu Korean favorit, saudara. Wah, anak-anak mudanya kalau dia ada di show di luar, kebetulan saya ikut, bukan ikut, maksudnya lewat. Macet, saudara, saya bingung, ini ada apa? Dia bilang ini, kamu nggak tahu kalau di sini itu ada BTS. Apa itu BTS? Saya pikir kan bakso, makanan, dan bukan, ternyata Korea punya ini ya favoritnya. Yang ngomong bukannya anak muda kepada saya, ternyata oma-oma. Saya pikir-pikir, oma masih ngikutin BTS. Apa? Enggak, saya ini demen Korean movie, Pak. Kalau lihat itu sampai nangis-nangis, udah nggak usah ikutin oma itu. Datang ke gereja, ya malah sukacita pulangnya. BTS mengakhiri hidupnya karena Kim Jong Hyun mengakhiri hidupnya karena apa? BTS mulai naik menanjak. Ketenaran mempengaruhi dia. Bagi dunia ternyata kagak, saudara. Ketenaran tuh. Nah, kalau saudara sudah lihat yang ini, bagaimana dengan anak Tuhan? Bagaimana dengan pendeta? Ada, saudara.
Ya, next ya. Di dekat gereja di mana saya melayani ada yang namanya gereja Inland Hills Church. Siapakah Inland Hills Church ini? Gereja yang memiliki jemaat kurang lebih sekitar 13.000. Ya, gereja yang memiliki 13.000 kalau di Amerika pasti Pak Pendeta ya, itu persembahannya, perpuluhannya minim ya, sebulan itu 5 million US dollar. Ya, itu bukannya uang rupiah loh, 5 miliar rupiah, 5 miliar dolar saudara. Ya. Saudara pikir itu bahagia? Belum tentu. Ya. Jangan melihat kebahagiaan itu karena sudut pandang daripada ketenaran. Siapa pendetanya? Bernama yaitu lead pastornya Andrew Stockland. Andrew Stockland ini ya adalah seorang pendeta yang memiliki 1 istri dan 3 anak, masih kecil. Di tahun 2015 Andrew mengakhiri hidupnya. Di mana? Di gereja di tempat pastor Romia. Dia ambil pistol dan dia tembak. Ya, memang di Amerika bebas orang beli pistol, bahkan beli senapan buat perang. Saya juga bingung kenapa. Anak saya tanya, Dad, kamu nggak mau beli pistol untuk protection? Nggak perlu. Saya punya Tuhan Yesus yang melebihi kekuatan daripada pistol. Amin. Ya, nggak punya saudara. Orang pada beli saudara untuk protection, terserah. Saya saya larang sebenarnya ke jemaat, jangan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan kamu bermain pedang, kamu akan kehilangan nyawa karena pedang. Saudara. Ya, oleh karenanya anak Tuhan belajar seperti ini. Andrew mengalami depresi yang luar biasa. Sebagai pendeta punya jemaat 13.000 itu impian saya saudara. Tapi saya ngelihat sesudah tahun 2015 saya bilang, Lord, I'm sorry. I don't want to become like, saya tidak mau seperti kayak Andrew Stockland. Ya, saya diberikan pengertian, nih kalau kamu mau punya jemaat banyak, kamu berani untuk tanggung resikonya. Salah satu resiko yang menyebabkan dia melakukan untuk bunuh diri, menembak kepalanya saudara. Kenapa? Karena stres, ngurusin jemaat 13.000. Pak Edi bersyukur hari ini di tempat ini engkau tidak memiliki 13.000, pusing saudara. Ya, tambah kepala kita botak saudara. Ya, kenapa sih? Nggak gampang saudara. Untuk mengurusi jemaat, ini saya ngomong aja karena saya bukan di jemaat saya. Ya, maka itu saudara, kalau saudara punya Bapak Gembala seperti Pak Edi ini, kasihi dia saudara. Kenapa? Jangan kasih beban terus kepada dia, ingat-ingat kalau makan bapau bagi dia. Ini gak ada pesan sponsor loh, dia gak pernah ngomong ya. Saya gak tahu apakah dia doyan bapau gak ya. Jangan saudara punya makan semua dihabisin. Boyonghai, barongsai, capcay semua dimakan, bakso, bami, bakyak ya dimakan semua. Ingat-ingat Bapak Gembala saudara, bakyaknya tinggalin saudara. Baksonya kasihlah baminya dan ya. Kenapa sih seorang Bapak Gembala itu nggak main-main saudara? Stres mikirin jemaatnya. Tapi buat saya, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak harusnya demikian. Sudut pandang dunia itu begitu. Kalau saudara ngikutin apa yang dunia katakan, berakhir dengan kegagalan. Sekarang kita belajar yuk apa yang Tuhan katakan. Oleh karenanya Alkitab bisa bilang begini saudara, ya. Kita ini bisa bahagia ketika kita melihat kesulitan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah suatu proses supaya kita dibentuk sesuai dengan karakter Kristus. Ya, yang penting itu saudara, dalam melihat masalah, dalam melihat persoalan dalam hidup kita itu bukan apa yang kita hadapin persoalan itu kepada kita, tetapi respon yang ada di dalam hati kita itulah yang harus kita jaga. Ya, saudara bisa bilang begini, saya tidak akan bisa bahagia Pak kalau nggak ada banyak masalah seperti begini. No, masalah bukan ditentukan berapa banyaknya problem yang kita hadapi saat hari ini, tetapi yang menentukan apa respon yang akan kita lihat dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Demikian selesai ya. Ini penting. Kenapa? Dikatakan Habakuk ya. Habakuk 3 ayat yang ke-17 mengatakan gini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun dikatakan apa? Mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungannya dan tidak ada lembu sapi dalam kandangan. Namun, ya, ayat yang ke-18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jangan Habakuk aja yang ngomong, tapi kita anak Tuhan juga pun harus ngomong seperti ini. Kalau dia ditolong saudara oleh karena perkataan iman dia, maka kita juga pun bisa ditolong oleh karena perkataan iman di dalam diri kita. Ya, jadi bahagia menurut versi daripada firman Tuhan itu enggak ditentukan karena kita punya banyak anggur, artinya rezeki, kerjaan diberkati, bisnis jalan lancar, terus pelayanan enggak ada masalah, tetangga enggak akan bikin problem, enggak seperti itu. Ya. Saya mau katakan saudara, saya coba dulu untuk kasih tahu saudara. Ada seorang pendeta bernama Matthew Henry. Ya, sekali waktu dia mau pergi ke toko Kristen untuk membeli akan buku rohani. Tiba-tiba di tengah jalan dia dicopet dompetnya. Ketika dia dicopet dompetnya saudara, apa yang dia katakan? Dia berkata begini, ada 3 hal. Tuhan, saya bersyukur kepadamu hari ini saya dicopet karena ini pertama kali dicopet, nggak pernah terus-terusan, kata dia. Ya, yang kedua apa dia katakan? Tuhan, ya saya bersyukur untung dompet saya yang diambil bukan nyawa saya yang diambil. Ya, luar biasa. Ini untung-untung semua mirip ngikutin orang Jawa nih, saudara. Jangan-jangan si Henry ini ya. Matthew Henry ini dia berkata yang ketiga, Tuhan, saya bersyukur, untung saya yang dicopet, bukannya saya jadi pencopetnya. Jadi dia tahu responnya, ketika ngalamin masalah, dia melihat sudut pandang daripada Tuhan, bukan sudut pandang daripada dunia ini. Kalau kita mungkin berkata, aduh Tuhan, saya sudah dicopet pertama kali, saya menyesal kenapa ini terjadi. Yang kedua, kena Tuhan, saya dicopet dengan uang saya yang banyak dan sebagainya. Tapi ingat, respon daripada kita itu adalah pilihan kita. Kalau kita mau responnya dalam keadaan sedih saudara, maka kita akan kecewa saudara. Ya, yang selanjutnya dikatakan Paulus dan Silas. Dia bisa berkata Efesus 4 ayat yang keempat berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus bisa ngomong begini, saudara tahu gak dia sedang apa? Dia ada di dalam penjara, saudara. Dia bukan orang yang sedang santai, ya, ada di pinggir pantai, makan satai, ya. Saudara bisa bilang begitu enak Paulus ngomong begini, dia belum ngalamin aja seperti saya. Tidak, dia dipasung, saudara. Dia menginjil, dia bukan orang penjahat yang memberikan kesusahan. Tapi respon daripada Paulus itu menentukan sikap hidup dia untuk yang akan datang. Apa yang terjadi? Kepala penjara, ya, bertobat, ya, dia dibebaskan dari penjara. Kenapa sih? Karena respon kita yang menggerakkan surga terbuka dan memberkati kita. Ya, saudara. Yesus juga pun hal yang sama. Ketika dia sudah mulai menjadi orang yang favorit, diikutin, melakukan mujizat demi mujizat. Sekali waktu Yesus berkata, ayo kita pergi menyeberangi Danau Galilea. Saudara pernah pergi ke Israel? Ya, sekali waktu kalau saudara bisa ada kesempatan pergi. Saya sudah pergi berapa kali ke sana, saya lihat Danau Galilea dan saya membayangkan ketika Yesus itu ada di buritan, dia tertidur. Ketika dia tertidur, apa yang terjadi? Badai itu menghantam perahu daripada Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Wah, murid-muridnya siapa dia? Mereka adalah nelayan. Dia adalah orang-orang profesional yang kerjanya tahu menghadapi badai.
Tapi ketika dia mengalaminya, dia panggil Yesus, Yesus engkau tidak peduli kalau kita ini binasa. Ya, saya yakin kalau ada Yesus di tengah-tengah kita, badai boleh datang. Tapi ingat, damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah lepas daripada hidup kita. Amin. Maka kalau Yesus ada di buritan daripada perahu itu, murid-muridnya gak perlu bilang engkau tidak peduli Tuhan. Bukan demikian, kita juga kadang-kadang kita berkata begitu. Tuhan, kok engkau gak peduli, persoalan satu belum selesai, duanya datang. Dua ini baru datang, tiga mulai nongol lagi. Gitu ya. Tapi yang paling penting kita melihat respon daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pusing-pusing, dia cuma bilang berhenti. Ya. Yang saya kagumin bukannya karena kuasa Tuhan bisa menghentikan badainya. Yang saya kagumin, kenapa Tuhan Yesus kok bisa dalam badai tidur. Saya pernah belum lama ini pergi kemana ya saya lupa. Naik perahu, aduh pusing luar biasa. Saya bilang Tuhan lebih baik sih saya hidup di daratan daripada di laut kayak gini. Saudara, tapi Tuhan Yesus bisa tertidur. Saya yakin ini adalah keinginan Tuhan untuk kita bisa mengikuti karakter daripada Kristus. Amin. Ya, saya tipe orang yang gampang tidur, satu keluarga kayaknya sama tuh sama koko saya. Ya, koko saya di sini tengah-tengah bersama istri dan anaknya ya. Nah, dia banyak bantu saya untuk pergi ke sana sini. Saya cuma 2 minggu di Indonesia, tujuannya untuk mengunjungi ibu mertua saya. Ya, saudara, kembali lagi ada seorang yang bernama yaitu Thomas Alva Edison. Siapakah Thomas Alva Edison? Kalau saudara lihat listrik, dialah yang menemukan listrik ini. Ya, dia mengalami yang namanya 10.000 kegagalan. Tapi dia tidak pernah bilang itu kegagalan dalam risetnya dia. Dia berkata, I have not failed. I just found 10,000 ways that weren't to work. Artinya, saya tidak melihat ini kegagalan, tapi saya cuma menemukan ada 10.000 cara yang gak berhasil. Kalau orang yang sempit itu melihat 10.000 kegagalan saya nothing, ya. Saya melakukan ini gagal dan gagal. Saya bilang anak Tuhan jangan cuma mengandalkan daripada partnya Tuhan, bagiannya Tuhan, tapi juga engkau harus melakukannya sesuai dengan imanmu. Iman itu kan harus dilakukan dalam kehidupan. Maka kalau Tuhan bilang doa itu ora et labora, ada bagian Tuhan, saudara berdoa, ada bagian saudara untuk melakukannya. Ya, anak Tuhan ini seringkali mengandalkan cuma Tuhan aja, udahlah terserah Tuhan. Ya, saudara punya bisnis, misal contoh, buka restoran, saudara buka restoran berdoa pagi hari, Tuhan berkati bisnisku. Hari ini supaya aku diberkatin. Saudara males-malesan, ya nggak mau take care, apakah diberkatin? Tidak. Tuhan tidak mau mempercayakan orang-orang yang malas, saudara. Maka oleh karenanya saudara, lihat di sini ya. Saya nextnya dulu. Saudara, ada negara yang bernama Finland, itu Helsinki ibu kotanya, adalah sebuah negara yang 5 tahun ke belakang ini disebut negara yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena GDP-nya dia, gross domestic produknya dia, itu sangat tinggi sekali. Dengan penduduk yang kecil, menghasilkan produknya, penghasilannya tinggi, maka negara ini makmur, saudara. Ya, kalau negara makmur, ya tentu mungkin bahagia lebih banyak ke arah situ. Tetapi, saudara, ada satu negara yang disebut juga pun adalah negara yang bahagia, namanya Bhutan. Adanya di daerah dekat China, Himalaya, saudara. Siapakah Bhutan ini? Bhutan adalah negara yang bukan seperti Helsinki, Finland, yang punya kemewahan dan sebagainya. Tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang sederhana. Ketika ditanya, saudara, bagaimana kehidupan mereka, apakah mereka bahagia? Mereka jawabnya 96%, hampir 97% mengatakan dia itu bahagia jadi warga daripada Bhutan. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Kalau ditanya saat hari ini sama saya, saudara bahagia menjadi sidang jemaat di tempat ini? Amin. Ya. Saudara bahagia menjadi warga negara Indonesia? Amin. Ya.
Amin dengan yakin saudara, ya, karena mengalaminya. Saudara, saya yakin dalam hidup anak-anak Tuhan sama seperti warga Butan. Dia bukanlah orang yang berkelimpahan dengan Hollywood, kemewahan dan sebagainya. Kalau yang namanya kemewahan saudara kalau lihat kadang-kadang saya sendiri geleng-geleng kepala saudara. Ada orang yang terbang dari LA saudara ke ke Swiss saudara, pakai nyewa jet pribadi saudara, menghabiskan 96.000 US dollar itu pergi dan pulang, nggak mau bergabung dengan yang lain. Luar biasa saudara ya. Saya sampai pikir, aduh, kalau 96.000 US dollar saya pulang ke Indonesia bisa berapa puluh kali itu. Gitu ya. Tapi bagi orang yang kaya itu it's okay. Buat kita nggak pedulikan, ya. Oleh karenanya saudara, firman Tuhan mengatakan, apakah memungkinkan ada kebahagiaan di tengah-tengah masa krisis yang kita sedang hadapi saat hari ini? Ya, tahun 2023 kita mendengar Presiden Jokowi bilang akan ada krisis. Sebenarnya saya sudah berikan videonya, tapi ternyata saya lupa untuk mengupload di sini, saudara ya. Presiden Jokowi bilang tahun 2023, sesudah dia bilang G20, akan ada krisis suram. Akan ada banyak negara-negara yang bangkrut, saudara. Ya. Tapi kita percaya, yaitu bagaimana untuk kita menghadapi krisis ini. Yang pertama, saudara, kalau kita mau menghadapi ini dengan hati daripada Kristus, ya, karakter daripada Kristus, miliki yang pertama, rasa cukup. Ya. Anak Tuhan ini harus memiliki rasa cukup. Pak, saya mah cukup aja Pak, asal segenggam berlian, segenggam emas udah cukup lah Pak. Bukan itu saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak, kau sadar, rasa cukup itu berbeda saudara ya. Memang ibadah dikatakan itu kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan besar saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini dengan hati yang penuh mungkin masalah, baik sakit penyakit dan sebagainya, tekanan daripada finansial, saudara datang ke gereja kemudian saudara cemberut, Tuhan aku datang ke tempat ini, aku mau tumpahkan semua kekesalanku, jangan. Ya, datang ke rumah Tuhan, Daud mengatakan bersukacitalah senantiasa, ya. Ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku menikmati rasa sukacita, dan yang Tuhan mauin seperti itu loh saudara. Ya, nah saya mau katakan rasa cukup ini beda saudara. Ada dua, yaitu yang namanya kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Ya, ini memang harus kita penuhin. Ya, maka saudara bekerja untuk memenuhi kebutuhan saudara. Tapi ada yang namanya gaya hidup. Nah seringkali ya, kebutuhan hidup dengan gaya hidup ini bercampur baur dalam hidup kita. Pak, saya kepengen Pak yang namanya punya tas LV. Berapa duit itu? Wah mahal Pak. Ya, $1.000, $2.000, $3.000. Lah berapa gajinya? Gajinya cuma $2.000 sebulan. Lah saya bilang mau punya tas $2.000, gaji $2.000 selesai. Habis dalam sebulan untuk mencukupi hanya karena sebuah tas. Itu namanya gaya hidup. Ya. Yang Tuhan mau saudara itu di dalam Filipi 4 ayat ke-19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu semenurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji loh, Tuhan akan memenuhi keperluan kita, bukan gaya hidup saudara. Kalau saudara punya keperluan, tanggung jawab Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan saudara. Tapi kalau gaya hidup, Tuhan tidak janji. Ya, tanggung dewe-dewe. Ya, terserah. Ya, saudara punya gaji 10 misalnya, beli gaya hidupnya 15, gesek terus kredit card, saudara pusing dengan kredit card, jangan ngeluh sama Tuhan. Karena itu gaya hidup saudara. Tapi kalau saudara punya gaji 10, saudara beli kebutuhan 5, sisanya 5 ditabung dan dipakai dengan gaya kehidupannya, 2 masih ada sisa 3, itu baik saudara. Ya. Kalau lebih dari itu artinya belum bertobat. Ya. Yang kedua saudara, dikatakan janganlah kita membandingkan dengan orang lain. Kalau satu punya rasa cukup, yang kedua jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan dengan keluarga lain. Jangan pernah membandingkan dengan gereja lain. Ya. Kalau selama saudara mulai membandingkan, saudara tidak akan pernah bahagia.
Pak Pendeta, aduh saya bahagia kalau tetangga saya aja bisa dibeliin Mercy. Saya kalau sampai dapat Mercy bahagia Pak. Jangan, ya. Kenapa? Kita jangan melihat orang lain dengan kebahagiaannya, tapi juga pun saudara akan perhatikan. Mereka beli Mercy itu cicilannya berapa duit, ya, dan sebagainya. Kalau selama engkau membandingkan gereja orang lain dengan gereja ini juga pun engkau tidak akan pernah bahagia. Stick dengan gereja di mana saudara ada dan Tuhan melengkapi, bersyukur saja. Kenapa? Karena di mana saudara ditempatkan, Tuhan ingin memperlengkapi gereja ini karena ada saudara. Amin. Ya, saudara bisa menyanyi puji-pujian yang bagus seperti WL di tempat ini. Mulailah melayani di tempat ini. Pak, saya nggak bisa puji-pujian, main musik juga nggak bisa. Bisanya apa? Saya cuma senyum-senyum aja jadi aser, saudara. Ya, sambut tamu, senyum. Iya, aser juga punya kelebihannya. Kalau orang yang cembetut terus ditaruh di aser kan jemaat kabur semua. Gitu ya. Tapi aser sini baik-baik ya, senyum semua ya. Yang saudara, jadi keperluanmu bukanlah keinginanmu. Ingat ya, keperluanmu itu bukan keinginanmu. Apa yang kita perluin Tuhan pasti mencukupi. Tapi keinginanmu, wah Pak saya mah keinginannya pergi ke luar angkasa. Ya memang SpaceX mulai buka tur ke ke bulan, saudara. Dulu kan pengen cita-cita orang pergi ke bulan jadi astronot itu nggak gampang, saudara. Saya baru lihat, waduh seleksinya ketatnya luar biasa. Sekarang siapa yang mau ke bulan gampang, asal yang penting punya jen, ya, fulus, money. Ya, uang, dolar, rupiah dan sebagainya. Bosnya siapa tuh? Kalau nggak salah bosnya Amazon ya, pergi ke sana, saudara, kasih duit yang besar hanya untuk ngelihat bulan. Saya bilang saya nggak perlu bayar mahal-mahal, tiap malam aja saya lihat bulan juga bisa, gratis, saudara. Sama, saudara. Tapi keinginan itu berbeda, saudara. Keinginan dia sama keinginan saya terserahlah, ya. Saya nggak mau, saudara. Yang ketiga, saudara, mulai menuruti firman Tuhan. Kalau sudah rasa cukup, ya. Yang kedua dikatakan jangan membandingkan, dan yang ketiga mulai menuruti perintah Tuhan. Saudara akan melihat kebahagiaan mulai masuk, mulai saudara rasakan, mulai saudara nikmati, dan saudara katakan, yes, kebahagiaan daripada Tuhan tidak pernah aku dapati ketika ada di dunia ini. Ya, saudara, apa sih yang dikatakan? Kebahagiaan itu, Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Kalau Tuhan sudah bilang sama saudara, ikutin perkataan Tuhan. Sometimes tidak enak, tetapi itu akan membawa kebahagiaan buat saudara. Kenapa sih? Karena saudara tahu, kebahagiaan itu adalah yang Tuhan berikan. Sekalipun kondisi apapun saudara, dalam keadaan apapun juga, kebahagiaan Tuhan akan janjikan. Dalam hidup saya, saudara, saya ingin singkat dulu, saudara ya. Hidup saya juga pun sebagai bapak gembala, saya menggembalakan di gereja sana, saudara. Sekali waktu saya pulang hari Minggu dari ibadah pagi, hari Minggu sorenya istri saya bertanya begini, saudara. Bud, kamu mau jadi tetap pendeta full time, artinya nggak bekerja? Saya bilang, iya, kenapa memangnya? Kan kita ini belum punya rumah, Bud. Anak kita sudah besar-besar dan sebagainya. Wah, saudara, saya kaget dia ngomong begitu. Jadi maksud kamu apa kita harus bekerja? Saya harus bekerja lagi. Dia bilang, kan kita mau beli rumah, tentu mortgage-nya, cicilan itu harus dibayar. Kalau ngandalkan saya, nggak mampu, Bud. Oke. Istri ngomong gini bukannya jahat, tetapi pecutan buat saya. Senin paginya saya datang ke gereja seperti ini, saudara. Saya berlutut di depan mimbar ini, saya menangis. Gak ada jemaat yang tahu. Saya bilang, Tuhan, Hawa yang Engkau kasih, ya. Jangan, ya bapak-bapak begitu, udah ambil Tuhan secepatnya, bukan. Ya. Masalah dalam menghadapi begitu, Tuhan, ya pasangan hidupku ini bilang begini, Tuhan, aku belum punya rumah, Tuhan. Ya, jemaat enak-enak tidur nyenyak-nyenyak punya rumah, nggak ingat-ingat pendetanya. Kok saya belum punya rumah, Tuhan? Ya, sudahlah. Itu singkat cerita. 2 tahun berlalu, hampir 3 tahun, tiba-tiba Tuhan mulai buka.
jalan. Saya doain, saya puasain, saudara, ya. Saya tetap nggak bekerja full time, saudara. Tuhan mulai buka satu cara untuk memiliki. Singkat cerita, saudara, saya dapat 75.000 untuk down payment beli rumah. Wah, sukacita. Saya bilang, haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih 75.000 untuk down payment. Tapi Tuhan gak mau berkati saya, cukup sampai di situ. Dikasih ada program yang lain, rumah, dapetin satu rumah untuk harganya 550.000, cukup belinya 175.000. Dicicil, saudara. Saya bilang, oh sukacita, saudara. Tapi ternyata rumah yang diberikan kepada saya ini gak cuma buat saya. Ternyata ada banyak 300 orang yang pengen satu rumah ini. Wah, saya bilang repot banget Tuhan. Mau satu rumah dikasih kok 300 orang. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia memberkati, tidak ada yang bisa menutup. Amin, saudara. Ingat peristiwa ini. Saya tunggu prosesnya dari 300 jadi 100. 50 besar, akhirnya finalnya 13 orang. Nah 13 orang ini dikocok, saudara. Itu ada bola pingpong dimasukkan nomor 1, nomor 2 sampai nomor 13. Ketika nomor 13 dipanggil Mr. and Mrs. Hananto, nama saya, saudara. Begitu dimasukin, orang pada nengok kepada saya, karena kalau begitu pas dipanggil bolanya namanya saya, berdiri, saudara. Jadi orang tahu. Ketika saya berdiri, orang nengok kepada saya, dia bilang begini, good luck. Artinya selamat ya, nomor 13 itu kan angka sial. Jangan imanin, saudara, ya. Bagi Tuhan segala sesuatu yang mustahil jadi mungkin, ya. 13 dikocok, saudara. Begitu dikocok langsung dipencet, bola keluar, angka 13 saya keluar, saudara. Haleluya. Tapi mayor itu kayak gubernur, saudara, ya. Bilang begini, no. Bolanya ini mesti masukin lagi. Loh, dalam hati saya kenapa di bola dimasukin? Mestinya yang mencetnya itu mesti tanya sama audience. Open, baru di open. Ya, dimasukin. Saya bilang ini kok nggak adil. Kalau kayak gitu mesti ngomong dulu dong, ya kan? Ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan anak Tuhan gerampi, maksudnya mengeluh, saudara, ya. Mulai punya hati sukacita, ya sudahlah. Saya lihat ke depan lagi dimasukin, I'm sorry number 13, I have to kocok ulang, saudara. Begitu orang pada bilang open, dia pencet, saudara, ternyata 2 bola keluar, bukan 1. Yang pertama nomor 13, wah haleluya, saya bilang dapat lagi. Ternyata mayornya bilang, ini nggak aci, kalau orang Jakarta bilang, masukin lagi bola 2, karena mesti 1 bola yang keluar, bukan 2, ya. Kalau saya mau protes, Pak itu nomor 13 yang paling depan. Dimasukin lagi, saudara. Begitu dikocok lagi, saudara, saya yang ketiga kali nggak mau nengok, saudara, ke depan. Benar, lo 1 sudah keluar, 2 keluar, masa 3 kali keluar. Itu logika saya, saudara. Saya nengok ke belakang aja saya begini. Hati udah kesel, saudara. Apa boleh buat? Begitu dia bilang open, orang pada bilang, what happened? Number 13 and 13 again. Haleluya. Saya langsung nengok ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, begitu saya terima kuncinya, hari itu saudara mayornya bilang gini, reference Buddy Hananto, since you apply to this property, I pray, hopefully this is a house is belong to you, katanya. Dalam hati saya, kamu pray tapi kamu bikin saya susah. Tapi ingat, bagi anak Tuhan segala kesulitan jadi kebahagiaan. Gak ada bagi Tuhan itu melihat segala sesuatu yang mustahil. Ya, ini kembali lagi saudara, seperti Ayub, ya, seperti yang namanya Yusuf, ya. Dia mengalami kesusahan dan sebagainya. Ingat Yusuf 13 tahun di Mesir. Akhirnya dia mengalami yang namanya kejayaan orang yang kedua di Mesir. Ya. Punya iman dalam kegelapan. Akan ada sinar yang ada di ujung jalan daripada kehidupan kita. Jangan pernah kita berkata, gelap Tuhan. Memang kalau engkau gelap dalam keadaan masalah, saya tidak mengatakan beban saudara berat. Tidak berat, saudara. Tapi stick
dengan iman kita dan terus berjalan sampai kita melihat ada sinar yang akan kita dapatin. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepada Dia. Kalau di dunia ini saudara punya bos, ya, baik sama saudara, Tuhan lebih baik daripada bos saudara. Ya, sometimes mungkin bos kita pernah mengecewakan, tapi ingat firman Tuhan berkata, orang yang disertai Tuhan itu cakap menanggung segala perkara dalam hidupnya. Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Ya, boleh kita matanya ngelihat, masalah beban berat, tapi Tuhan, aku tetap berjalan, aku tetap punya keyakinan, someday aku melihat tangan Tuhan memberkati hidupku, ya, menolong masalah, sakit, penyakit dan sebagainya. Ingat, ya, yang terakhir saya mau katakan, miliki hati yang penuh dengan sukacita. Give thanks. Tadi pengucapan syukur, ya. Saya kaget, saudara. Disney, ya, Disney produk itu udah nggak lagi bikin yang namanya Donald Duck, ya. Saudara tahu ya Donald Duck, ya, yang mulutnya panjang, saudara, gitu. Karakternya seperti apa? Tahu kan? Ngomel terus, saudara. Ngomel, ya. Diberkatin ngomel, apalagi susah, lebih ngomel lagi, saudara. Nah, sedengar saya, Donald Duck udah lagi nggak diproses. Kenapa? Karena dikritik sama orang, punya karakter yang nggak baik. Ya. Saya percaya kalau dunia aja tidak suka orang yang suka grumpy, itu suka kritik, ngomel terus, ya. Maka Tuhan terlebih lagi nggak suka. Mari kita belajar yuk. Kita ini sama seperti Tuhan itu sama seperti kayak kita. Kalau kita tidak suka melihat orang yang marah-marah terus, Tuhan juga tidak suka. Ya, saudara, belajar yuk untuk kita mengucap syukur supaya kita nggak marah-marah, mengucap syukur senantiasa. Berkata Tuhan, aku tahu aku masih dalam segala masalah, tapi aku yakin janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Aku tidak akan pernah ditinggal sendirian Tuhan. Aku masih memiliki Engkau. Saya melayani dari tahun 97. Dan saya sungguh kalau ditanya, mau gak retired jadi pendeta, saya nggak mau, ya. Apalagi retired dari anak Tuhan, jangan ya saudara. Sekali iring Tuhan Yesus, seumur hidup kita iring Tuhan Yesus, ya. Banyak sekali manis yang Tuhan berikan kepada saya tutup dengan kesaksian, ya, karena saya harus pergi ke gereja lain, ya. Saudara, saya kasih kesaksian. Saya belum lama ini pulang dari Pennsylvania ke rumah saya di Los Angeles, itu terbang kurang lebih hampir 6 jam. Saya sudah beli tiket pesawat yang nggak mau transit, artinya langsung direct, selesai, ya. Kemudian saya datang ke bandara, saudara, itu 6 jam di muka karena memang check out hotelnya saya harus lebih early, jam 12 siang, pesawat saya jam 6. Saya tunggu di bandara, ternyata ujung-ujungnya sudah di gate, saudara. Ini sudah di gate, ya, sudah di gate. Saya lagi sedang nunggu, banyak yang pada datang, ternyata mereka overbooking, artinya kelebihan, ya. Jadi dia bilang begini, ladies and gentlemen, I would like to let you know today we have a overbooking, artinya kelebihan. Jadi saya harus geser 27 orang itu untuk esok hari. Waduh, saya pikir-pikir, waduh besok hari 27 orang ini Tuhan kasih. Saya punya pengalaman kayak begini, mirip. Tapi itu waktu itu saya transit, ya saudara. Ini baru direct, saudara. Nah, ketika itu saya berdoa, Tuhan tolong mujizat Tuhan kedua kali terjadi buat saya. Ya. Wah, saya tunggu-tunggu. Sampai dipanggil 127 orang akan masuk ke pesawat, nama saya nggak dipanggil. Saya duduk di situ sambil menunggukan mujizat Tuhan. Ternyata mujizat Tuhan nggak jadi. Saya diem aja. 27 orang ini termasuk saya, kelebihannya itu harus saya keluar dari bandara dan nginep besok hari baru naik lagi pesawat. Saya diem, saya bilang Tuhan, saya harus gimana ya? Saya pegang-pegang handphone, ternyata begitu saya pegang-pegang handphone, yang lain sudah pada ninggalin gate-nya, ya. Ternyata ada satu flight crew-nya 15 menit sebelum pesawat terbang, dia bilang begini,
excuse me sir, do you wanna still going to Los Angeles? Saya bilang, of course. I wanna go home today, not tomorrow, saya bilang. Dia bilang, iya, but kamu harus ada satu seat ekstra buat kamu. Wah, saya langsung bilang, haleluya, puji Tuhan, ternyata nggak segampang gitu juga, saudara. Dia bilang, ini tempatnya ekonomi plus, kurang lebih seperti bisnis. Ya, mesti ekstra nambah $300 something. Saya pikir-pikir $300 something, saya bilang, give me 1 minute, let me think about that. Ya, saya pikirkan dulu 1 menit. Saya pikir-pikir, daripada hotel bayar, Grab bayar lagi keluar daripada bandara. Sudah, saya langsung bilang, okay, deal, that's fine. I pay $300 something. Oh, dia ketik pakai komputer. Keluar ininya tiketnya saya. Dia bilang, here, your new ticket katanya. Ya, begitu saya diambil, saya tanya, how about the payment? Gimana bayarannya? Dia bilang, don't worry about the payment, just go inside. Waduh, wah, saya suka cita, saudara. Ya, duduk di dalam bukannya ekonomi, jadi dikasih ekonomi plus kayak bisnis. Wah, anak-anak Tuhan itu demikian. Tuhan, begitu saya duduk, saya lega, saya bilang, Tuhan, kenapa mujizat Tuhan kok tepat-tepat waktu sekali. Orang lebih early jadi nggak sport jantung. Gitu ya. Tapi bagi Tuhan itu, dia tidak mau lebih cepat, dia juga tidak akan pernah terlambat. Amin, selesai. Dan kita belajar saat hari ini. Kalau saudara senang mendengar akan kesaksian saya, bukan karena Tuhan cinta hanya kepada saya, tapi dia juga cinta kepada saudara. Ya. Hari ini apapun yang saudara alami, ingat Tuhan akan bekerja lebih daripada yang saudara dengar. Ya. Persoalan boleh berbeda, tetapi tetap kuasa Tuhan yang sama yang memberikan kelegaan dalam hidup saudara. Ya. Saya tidak mau nanti kalau tahun depan saudara saya datang lagi ke tempat ini kalau saya diundang selesai. Ini Bapak Gembala saudara, saya tunggu-tunggu undangannya dari berapa tahun saudara. Gak pernah muncul, jadi akhirnya kali ini baru saya terima, saya datang selesai. Nah, tahun depan kalau saya datang, saya ingin saudara punya kesaksian yang lebih daripada saya ya. Amin, selesai ya. Jangan cuma hari ini buat Bapak Pendeta Budi aja karena dia sih yang mengasihi Tuhan Yesus. Enggak. Kalau engkau menuruti perintah Tuhan, mengucap syukur, yakin apapun kondisi saudara, Tuhan kita yang pencipta dunia ini lebih besar. Saya ingin sedikit aja menutup kisah saya. Saya melayani mengembalakan mulai 13 orang Pak Edi ya di sana. Lebih daripada Pak Edi saat ini. Saya nggak mengalami tekanan dalam hidup saya. Saya mulai layani 13 ini dan mulai berkembang dan Tuhan pakai. Gereja-gereja lain dulu ngelihat saya tutup 2 mata bukan sebelah mata lagi. Ya. Tapi saya belajar secara satu hal yang saya mau lihat, saya bilang, kalau orang mulai mengasihi Tuhan dengan sungguh hati, menuruti perintahnya. Sometimes kadang-kadang begini saudara, saya punya cara, Tuhan supaya gereja saya besar, saya kepengen caranya begini. Saya tidak mulai. Saya ikutin apa yang Roh Kudus mulai katakan. Ya, apapun yang Tuhan katakan ke kanan, ke kiri, saya mulai layani. Mulai jiwa-jiwa datang. Mujizat terjadi. Ya, saya senang dengan kuasa Tuhan bekerja melalui hal-hal yang aneh-aneh. Bukannya karena saya berpangku tangan, kemudian saya mulai melihat, ayo Tuhan bekerja. Enggak. Saya cuma mulai bekerja seperti Yusuf di dalam Mesir itu. Mulai bekerja sama-sama sama jemaat dan saya menantikan mujizat Tuhan. Ya, begitu mujizat Tuhan mulai saya bilang, Tuhan, I'm step up my faith on the front of you. Kenapa? Mulai lihat, baik ya ternyata Tuhan. Kuasa Tuhan lebih sampai lagi, ada masalah lagi. Saya ingat dulu Tuhan tolong, kenapa enggak hari ini Tuhan tolong lagi. Naik lagi sampai di sini. Sampai kita nanti dijemput oleh Tuhan dan Tuhan berkata, sabas hamba yang baik dan setia. Amin, saudara. Dan saya yakin hari ini saudara juga pun sama seperti saya. Ya, jangan melihat persoalan, respon kita lihat dengan masalah itu dari sudut pandang Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Berikan waktu untuk saya berdoa supaya Tuhan bisa memberkati Bapak Gembala di tempat ini, sidang jemaat, bahkan pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala.